سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur di masjid yang kita muliakan ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, dan kita sudah berada di minggu pertama ya, di bulan Safar. Minggu kedua, minggu pertama masih bulan Safar 1436 Hijriah. Udah lewat bulan Muharram, sekarang bulan Safar, atau di awal bulan Desember, di akhir tahun. Kalau tahun Masehi akhir tahun, kalau tahun baru Islam masih awal tahun. Jadi kalau dalam suasana begini nih, setelah pergantian atau menjelang pergantian tahun, kan orang banyak berdoa berharap mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Betul nggak sih? Kalau kita ngomongin pengajian, mudah-mudahan ibadah kita meningkat ya. Tahun kemarin udah baik, tahun ini semoga lebih baik. Baik itu bahasa Arabnya hasan. Kalau lebih baik atau yang terbaik adalah ahsan. Maka judul kita siang hari ini adalah bukan cuma hasan, tapi harus ahsan. Ada Pak Hasan itu. Bukan berarti Pak Hasan ganti nama ya. Tetap Pak Hasan, cuma modal ibadahnya lebih ahsan. Tahun kemarin udah baik, udah bagus. Kalau perusahaan pun keuntungan udah bagus, tapi tahun berikutnya harus lebih bagus. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah meminta dari kita segala ibadah itu yang terbaik. Nabi Muhammad SAW hijrah min Makkah ilal Madinah itu mengalami perubahan menuju yang lebih baik. Kaum muslimin di Makkah tertindas, hijrah ke Madinah mendapatkan kemenangan hilang-gemilang. Jadi pergantian tahun itu diantara harapannya menjadi jauh lebih baik, terutama amal ibadah kita. Ini contohnya nih, ini udah berubah nih tempatnya. Kemarin udah bagus kemarin di sini. Ya. Cuma sekarang geser. Lebih baik. Terus kuenya sama kuenya. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Kita kalau langsung kaget ya. Ini udah bagus ya, udah tahan. Ya tempatnya udah pindah, cuma kuenya di tahu apa ya. Udah bagus, udah baik. Jangan pikirin ya. Kita ngomong-ngomong. Buat usaha yang lain, buat saya juga. Jadi kalau kita nggak ada perubahan, buat apa ganti tahun? Ya nggak gitu. Buat apa ganti tahun, ganti tanggal kalau kita nggak berubah? Karena yang dituntut oleh Allah adalah yang terbaik. Nanti dalam ada beberapa hal kita lihat, itu kalau cuma baik saja sama Allah jangan. Kalau udah yang terbaik baru boleh. Kalau cuma bagus, cuma hanya bagus jangan. Udah paling bagus baru boleh. Pertama kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk di fotokopian di depan nih. Di sampulnya qala ta'ala allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Di antara tujuannya liyabluwakum, menguji kita siapa di antara kita yang ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling ahsan, paling ihsan dalam beramal, siapa yang paling baik. Yang berbuat baik banyak, cuman yang dituntut oleh Allah adalah berbuat dengan ibadah yang terbaik. Jadi yang diminta dari kita ayyukum ahsanu amala, yang terbaik, yang terbaik. Kan riwayat tuh sering kita dengar ya. Siapa orang yang hari ini sama dengan kemarin, dia rugi, betul kan? Man kana yaumuhu mithla amsihi, sama, fahuwa khasirun, dia khasir, dia rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsi, hari ini lebih buruk dari yang kemarin, fahuwa halikun, dia binasa. Siapakah yang beruntung? Wa man kana yaumuhu
khairun min amsihi fahuwa rabihun. Yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, dialah orang yang beruntung. Jadi semangatnya harus ahsan ya, lebih baik. Kayak ada suami mau nikah lagi tuh, apa kata istrinya? Boleh mas, engkau nikah lagi, tapi harus lebih baik dari aku. 3 syaratnya. Dia harus lebih cantik dari aku. Yang kedua dia harus lebih pintar dari aku. Yang ketiga langkahin lumayan. Susah yang ketiga ya? Susah ya? 1, 2 gampang hadirin? Gampang ya, 3 berarti. Ada yang lain istriku syaratnya itu aja memang. Ya, nomor 3 perhatikan dulu. Jadi kalau nggak ada perubahan, buat apaan gitu ya kita hidup? Misalnya harus ada perubahan. Wabil khusus yang kita omongin ibadah kita nih. Tahun kemarin bensin 6,5 bagus, sekarang 8,5 lebih bagus. Lebih bagus di mana itu? Di pemerintah untungnya gede ya jadinya, alhamdulillah ya. Usah ngomongin kita ngomongin aja, biar aman. Hadirin rahimakumullah, ini Allah Subhanahu wa taala kan di antara Asmaul Husna adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Tapi Allah bukan cuma Al-Khaliq, Allah adalah Ahsanul Khaliqin. Allah bukan hanya pencipta, tapi pencipta yang terbaik. Di kopian kita yang paling bawah tuh, terjemahan di belakang di halaman 2 surat Al-Mu'minun ayat 14, di ujung ayatnya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah itu, ini kan proses penciptaan manusia nih, dari segumpal darah, segumpal air mani, segumpal darah, segumpal daging kan. Di ujungnya Maha Suci Allah, Dialah pencipta yang sebaik-baik. Ada nasihat begini bunyinya, ittasifu bisifatillah, bersifatlah dengan sifat Allah. Kan Allah Maha Pengampun, contohnya Ghafurur Rahim, maka kita hambanya jadilah hamba Allah yang pemaaf gitu. Allah kan Maha Pemaaf hadirin. Kalau orang salah sama kita, maafin ya? Maafin. Jangan kita bilang, enggak Pak, tidak ada maaf bagimu. Galak banget Pak, Allah ini Maha Pengampun Pak. Enggak, kalau saya lain, saya kecil orangnya. Waduh, Allah aja. Namanya bersifat dengan sifat Tuhan dong gitu. Allah kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maka kita hambanya harus jadi hamba yang penyayang gitu. Nah Allah tuh Ahsanul Khaliqin, pencipta yang terbaik. Maka kita kalau beribadah, bekerja, ibadah apapun yang kita kerjakan harusnya tuh ahsan. Dan yang dituntut oleh Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Di halaman pertama yang megang fotokopian itu di surat As-Sajdah ayat 7 Allah berfirman, Allah itu ahsanul khaliqin alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah yang ahsana kulla syai'in. Ahsana membaguskan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Jadi bukan hanya menciptakan tapi membaguskan. Kalau surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Allah itu khalaqa, menciptakan, fasawwa, dan menyempurnakan. Kalau di surat apa tuh? Al-Infitar ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Ya. Alladzi khalaqaka wasawwaka fa'adalaka. Gitu kan? Allah menciptakan engkau, membaguskan kamu, dan mengadilkan, maksudnya membuat kamu udah menyeimbangkan kamu itu. Jadi kalimat fa'adalaka itu menyeimbangkan kita. Jadi Allah khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Itu artinya menciptakan, menyempurnakan, dan menyeimbangkan. Ini Allah sifatnya. Banyak tuh hadirin buku-buku tentang keajaiban penciptaan manusia ya. Kalau di surat Al-Mu'min nih, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Di halaman pertama surat Al-Mu'min ayat 4, menciptakan kita dan membaguskan kita. Puncaknya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi selalu ahsan menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna. Banyak buku tentang keajaiban penciptaan manusia itu hadirin. Peredaran darah, jantung, lagi mantapnya canggih-canggih itu ya, kayak persendian gitu kan, keajaiban penciptaan manusia. Kalau para ustadz tuh ceramah nih, kalau guru-guru sering di muka kita nih hadirin, ada hidung nih. Ini hidung maha sempurna Allah, hidung kita hadirin buat napas ya.
dilengkapi dengan bulu-bulu halus ya, betul nggak? Jadi kalau misalnya udaranya kotor, kita menghirup nih, itu kotoran nyangkut nggak di situ? Nyangkut di lubang hidungnya. Udah banyak dia apa ini? Bersihin nah. Jangan boleh karpet ya. Main Jumat nih. Khotib bete banget nih. Pulung-pulung itu. Sentil. Oh dia lagi. Jangan ke tempat imam ya. Imam lagi sujud, apa namanya komek nih? Brengsek banget di jamaah. Gak boleh tuh hadirin. Jadi pengalaman ya. Ini kan ada gunanya kalau lubang hidung. Banget ya kalau kepanjangan gunting ya. Anak perempuan, anak perawat, udah lama panjang banget udah hidungnya nggak jadi lama. Kuping itu ada nggak bulu-bulunya jadi. Jadi kalau kan rongga juga ya. Jadi kalau kotor bersih gitu kupingnya. Dan alhamdulillahnya fatabarakallahu ahsanul khaliqin, di mulut kita, di rongga mulut ada nggak bulunya jadi? Ada nggak bulu-bulu di mulut kita? Nggak ada ya? Coba kalau ada, enak banget kita makan ya. Coba kita lagi makan nih, makan siang di kantin gitu kan. Dan rambut satu, berasa nggak tuh? Tuh, putih nenek-nenek masa gitu. Mbak, neneknya koki. Kok tahu? Ini rambutnya copot. Modus. Jadi tahu modus. Neneknya koki ya. Kok tahu kan? Ini rambutnya. Terus bertanya mas. Jadi hadirin rahimakumullah, tuh ada tuh buku tentang keajaiban mata, telinga, canggih-canggih tuh. Karena Allah tuh ahsanul khaliqin. Nih bahkan hadirin, hukum yang paling bagus kan hukum bikinan Allah, betul nggak? Kan Allah itu alaihissallahu bi ahkamil. Allah tuh hakim, pembuat hukum yang terbaik. Cuma kita nggak percaya. Kita bikin hukum bikinan kita sendiri, ya. Padahal kita kan maha tidak sempurna, dan maka kita membuat sebuah produk hukum juga tidak sempurna juga. Di Al-Quran nih, di fotokopian kita ya, surat Al-Ma'idah ayat 50. Afa hukmal jahiliyah yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang masih engkau cari, yang masih engkau ikuti? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Kita istighfar sama-sama dan kita masih pakai hukum bikinan manusia ya. Dan kita membuang jauh-jauh hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak percaya ya. Padahal Allah adalah apa namanya? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Hukum siapakah yang lebih baik dibanding hukum Allah Subhanahu wa taala? Ceramah aman gak nih? Kalau dulu subversif ini mungkin kalau ceramah lagi kan? Aman kalau kan? Aman ya? Karena zaman demokrasi, ya anak orang ini saya udah pulang kan nih. Jadi hukum yang paling hukum Allah ya, ini kan. Siapa tahu kan suatu saat negara kita, bangsa Indonesia kita memakai sistem demokrasi kan, semua referendum sepakat memakai hukum Islam, pakai kan. Maka kita harus mensosialisasikan yang pentingnya atau kewajiban menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin rahimakumullah, sekarang kehidupan sehari-hari nih. Kehidupan sehari-hari. Jadi tadi semangatnya adalah kalau berbuat yang terbaik. Jangan asal-asalan nih. Ini hadirin. Contohnya ini di fotokopian di halaman 4 nih. Oh, bukan halaman 6. Halaman 4 dulu dah. Halaman 4 hadirin. 4 masalah orang tua. Kan disuruh kita dalam Al-Quran berbakti kepada orang tua kita. Betul kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada orang tua kita, ayatnya bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini satu terjemahan Departemen Agama nih. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah. Dan hendaklah engkau berbuat baik pada ibu bapakmu dengan perbuatan baik yang sebaik-baiknya. Jadi kalimat wabil walidaini ihsana, berbakti sama orang tua bukan asal berbakti hadirin, tapi berbakti dan perbuatan bakti yang sebaik-baiknya. Karena orang tua kita sudah memberikan yang terbaik. Itulah hadirin. Sekarang kita jadi orang tua nih ya. Kita ini udah jadi orang tua, pasti kita kasih buat anak kita yang terbaik, betul nggak? Ya kan? Apalagi perempuan tuh, kayak sering saya sampaikan orang tua kita ya, ibu-ibu tuh atau istri kita ya. Kalau dia masak ayam, bagian paling banyak daging bagaimana tuh?
Paha mendada ya. Buat siapa dari itu? Buat anaknya tuh. Emaknya makan apaan? Ceker sama pala. Kata anaknya, Bu, demen banget ceker, Bu. Bukan menceker, daging betul, berarti banget ya anak. Ibu sengaja makan dari buat kamu, biar kamu pinter, gitu ya. Di orang tua kan, orang tua kita sudah memberikan yang terbaik, hadirin. Maka ketika Allah nyuruh kita berbakti sama orang tua kita dengan cara yang terbaik. Ihsan. Kalau bawain makanan, bawain yang kamu mesti makan buah-buahnya. Enggak ada ya. Berapa mangga paling mahal hadirin? Berapa mangga paling bagus? Hah? Jigo lah ya. Kalau 5 dah, nggak cakep deh. Jangan yang 10.000 3 kilo ini. Yang 10.000 3 kilo dibeliin emaknya. Oh hitung-hitung nak, enak nih mak buat itu. Ya, ini anak apa banget. Bawain yang terbaik orang tua. Termasuk ada mohon maaf nih. Kalau kita main ke rumah orang tua kita, datanglah di jam-jam yang terbaik. Jadi kadang ada anak main ke rumah orang tuanya dari sore ditungguin, dari maghrib ditungguin. Jam berapa nyampe nya tuh? Jam 12 baru nyampe. Ada nggak tuh? Kalau main malam banget, jam 11, gitu. Ada nggak gitu tuh? Mama kurus ibu ngetain, tangis money, kurus ya. Dari duit kan. Ke rumah orang tua itu tengah malam ada nggak tuh? Nah, ini kamu datang setengah 12 nak. Ini jam-jamnya burung hantu kena pot. Ini hadirin kalau ke rumah orang tua kita di jam-jam terbaik hadirin, betul nggak? Jam berapa tuh? Prime time, you understand ya prime time? Jam berapa prime time tuh? Hah? Kalau TV jam berapa tuh? Jam 6, jam 7 ya? Jam 8 tuh slot iklan paling mahal tuh ini, betul nggak? Ini main ke rumah orang tua jam 12. Oh udah ngantuk tuh main. Mah ngantuk malu lah, kamu jam segini nak? Ini jamnya rampok orang luar nak. Jam tidur. Ini kalau kita main lah ke rumah orang tua, orang tua kita sudah habis waktu yang terbaiknya buat kita jadi. Maka kalau main ke rumah orang tua di jam-jam yang terbaik, mungkin weekend, Sabtu, Ahad gitu ya, siang-siang dah dari pagi, lamaan dikit dan ngobrol, makan bareng, ya hadirin. Ini baru nyampe pengen pulang, baru buat nyampe, mah aku sebentar banget ya elah nak, supaya nanya ya. Baru buat nyampe ya hadirin. Datang di jam-jam yang terbaik, ya. Berikanlah apa tuh bakti yang terbaik. Semoga kita semua nih, kalau kita 4 bersaudara, 5 bersaudara, kita jadi anak yang terbaik di rumah, di keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ingat gak tuh di cerita dari Solihin tuh? Pernah mungkin saya ceritakan tentang kisah 3 orang yang masuk ke hutan, terus kemalaman, ingat ya? Dia masuk ke goa kan? Ini ceritanya. Terus goanya tutup, ada batu gede kan? Kan gak bisa keluar tuh, ya? Ini tentang tawasul dengan amal soleh kan? Kan akhirnya 3-3 bisa keluar kan nih? Bisa dengan cara apa dia? Menceritakan perbuatan baik yang pernah mereka lakukan. 1, 2, 3. Yang ketiga cerita begini, ya Allah aku punya orang tua, udah lanjut usia. Kebiasaan aku, wa inni la aghbiqu qablahu ma ahlan wala malan. Aku tuh selalu kalau nyiapin makanan, kan yang baru matang yang paling baik hadirnya. Itu orang tua aku duluan yang makan. Sisanya baru aku yang makan. Selalu begitu. Masak emak dikasih sisanya kan. Ini yang baru matang tuh, yang baru matang orang tua aku duluan, sisanya baru aku dan keluarga. Suatu sore aku ke hutan nyari kayu bakar, begitu pulang sorean kemalaman, siapin makanan, orang tuanya keburu tidur. Mau ini makan udah siap nih, mungkin semua mesti anget-anget gitu kan, tidur orang tuanya gitu. Anakku merengek-rengek minta makanan, aku nggak kasih, karena kebiasaanku apa ini? Yang terbaik buat orang tua dulu, baru sisanya buat aku dan keluarga. Singkat cerita, kemudian orang tuanya bangun lah, udah agak malam bangun, makan itu makanan, ya kan? Sisanya baru aku berikan kepada aku, anak dan keluargaku gitu. Ya Allah, seandainya ini perbuatan baik aku, tolonglah kami, gitu ya. Batu bergeser kan? Bergeser. Poin dari cerita tadi apa itu? Poinnya adalah dia selalu memberikan yang terbaik buat orang tuanya. Nggak kayak anak sekarang nih. Dia punya kue nggak habis, bang, nggak habis nih bang, kata istrinya. Kemana bang? Ada nih ke rumah orang tua kamu nih. Saya takut dia kalau ke goa nggak bisa keluar dia nih kalau gitu. Ini bapak-bapak saya takut nggak bisa keluar dari lift, bapak-bapak tadi. Kita mau cerita apa nih? Kita kejebak di goa. Kita mau cerita apa sama kita? Ya Allah, aku punya orang tua ya Allah. Kadang-kadang ada sisa sayur ya Allah. Aku antar tuh sisa sayur ke rumah orang tua aku. Itu pintu pakai apa tadi? Nggak kebuka kan? Seminggu kita udah meninggal lagi. Coba kita mau cerita apa nih orang? Kita mau cerita apaan? Apa yang terbaik yang pernah kita kasih ke orang tua kita? Iya nggak? Siapa tahu harus bilang dari kan?
ya kan? Ada kejebak di lift, gitu kan? Kan cerita teman kita kan, ya Allah, aku punya orang tua aku, selalu aku berikan yang terbaik. Kan kamu gak dikit, teman kita cerita, lu jangan nak, cerita, lu tahu nggak bener brengsek lu malu ya, lu selalu belakang lah, gua tak cerita tolong, terbalar apa tuh itu aja kan, gitu. Yang cakep-cakep tuh cerita dah, yang nggak cakep dulu kita, bisa cerita, lu aja dah, bisa keluar. Jadi hadirin, dari poin yang cerita tadi adalah dia selalu memberikan yang terbaik, maka ditolong mau nauzubillah misalnya ya. Mungkin kita kena musibah hadirin, lantaran perbuatan baik ini Allah tolong kita. Maka kalau di cerita tadi masuk dalam bab tawasul dengan amal soleh. Kita boleh berbuat baik dan berharap dengan itu Allah tolongin kita gitu. Jadi kita kembali. Jadi ketika Allah suruh kita berbuat baik sama orang tua kita, kalimatnya wabil walidaini ihsanan, berbuat baik yang sebaik-baiknya. Tahun kemarin udah baik alhamdulillah, tahun ini mudah-mudahan lebih baik. Tahun kemarin udah ngasih duit, mudah-mudahan tahun ini tetap, dan kalau bisa tambah duit sembako, banyak jalan-jalan, banyak makan, beliin ya yang bagus dah, ya beliin korma yang bagus, jangan korma yang keras banget lengket ya, rokok begini, yang bagus saja. Berikutnya tadi di halaman 4 nih, yang bawahnya nih, ini kalau di fotokopian kita, menjadi bos. Kalau jadi pimpinan hadirin, jadi bos, jadi majikan ya. Saya mohon maaf kalau bahasa Indonesia kan ada pembantu kerja di rumah kita. Kan orang panggilnya bos, majikan ya, bahasa Indonesia deh. Jadilah majikan yang baik, pimpinan yang baik, bos yang baik, yang terbaik. Ini inspirasinya dari cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Kan Nabi Yusuf pernah digoda sama Zulaiha, betul hadirin? Orang yang perempuan yang dia tinggal di rumah itu kan Nabi Yusuf kan menolak Nabi Yusuf. Alasan penolakan yang pertama, dia takut kepada Allah. Tapi dikasih alasan yang kedua. Ini ayatnya surat Yusuf ayat 23. Saya ceritakan dulu ini. Ini biar nyambung ya. Kan cerita Yusuf oleh abang-abangnya cemburu nih ya, ngiri ya. Yusuf dibuang ke dalam sumur. Abangnya kan pulang tuh, dicopotin bajunya, dipeperin untuk darah kambing ya, dibilangin binatang buas kan berbohong. Nabi Yusuf di mana nih? Di sumur. Datang rombongan kafilah pedagang kan, begitu ada sumur mereka nimba. Pas nimba ada anak kecil, ya cakep ya kan, ya untung Nabi Yusuf. Kalau bakal lepas lagi tuh bakal untung Nabi Yusuf Nabi Yusuf cakep ya, Nabi Yusuf ya. Nabi Musa tuh aja, cerita Nabi Musa tuh kan, Nabi Musa ditolong sama Allah dengan cara dari kecil cakep Nabi Musa. Padahal Fir'aun bikin peraturan, setiap ada bayi laki-laki lahir diapain? Bunuh. Tapi anehnya, begitu ibunya nganyutin di Sungai Nil ya, ini kan di pinggir tuh, untung Sungai Nil, kalau di Ciliwung menyangkut di Bangkalan itu. kan di Sungai Nil tuh, kan dia lewat pinggir menepi ya. Pas nyangkut di belakang rumah istana raja ya, kan yang ngambil istrinya Fir'aun tuh ya. Begitu dibuka, padahal kebijakannya adalah dia nggak kepikiran nih, jangan-jangan orang buang anak gitu ya, ketakutan ya. Dia begitu ngeliat Musa langsung apa itu? Jangan dibunuh, kita angkat jadi anak atau kegunan ya. Untung Nabi Musa. Kalau apa? Ayo ke tengah. Enggak apa. Lepas lagi tuh. Kali dia nggak tahu deh. Ini saya cerita begitu terima, cakepnya anak Yusuf ya. Karena oleh pedagang dibawa kemana nih? Ke Mesir. Dijual di pasar perbudakan. Singkat cerita ada sepasang suami istri yang beli. Ini suami pejabat negara. Ketika sejak dibeli, Nabi Yusuf yang cerita. Ini suaminya, majikan yang laki ini, baik banget dengan Nabi Yusuf ini. Aku diperlakukan dengan sangat baik, pokoknya baik banget, Singkat cerita, Nabi Yusuf besar, remaja gitu kan. Istri majikannya senang sama Yusuf. Namanya Zulaiha ya. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Dan wanita yang Nabi Yusuf tinggal di rumah dia, yaitu Zulaiha, menggoda dia agar Yusuf mau istilahnya berbuat maksiat ya. Wa ghallaqatil abwab, bukan cuma menggoda, namun itu pun ngapain? Mengunci semua pintu-pintu. Cekrek. Waduh, hadirin. Untung Nabi Yusuf, kalau kita habis deh. Kita ada hadirin saya dah sama kayak semua ya.
Coba kalau kita hadirin, kita alasan saya nggak mau pak, dipaksa pak, dia kunci pintu pak, sudah lari pak, jangan. Kita alasan kalau kita ya. Waqalat, berkata nih perempuan, hai talak, kemari kamu tal. Waduh, berat nggak hadirin? Berat ya. Anak muda, ya nggak digodain, coba dah hadirin. Kan darah muda darahnya para remaja ya. Yang maunya menang sendiri, walau kalah tak peduli kan. Yang kadang orang tuh menjadi orang mentolerir deh. Tapi Yusuf enggak, ada nabi, manusia pilihan kan. Tahan, sini coba kita tuh. Sini, tante bangku. Waduh, kalau kita nggak kerja seminggu tuh, kita nggak saya semua sama dah ya. Sini kata Nabi Zulekha. Nabi Yusuf menolak. Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Aku nggak mau. Dia menolak karena apa nih? Takut mau ya. Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nggak mau, aku nggak mau. Ya kan? Tapi hadirin, dia kan manusia biasa ya. Dikasih alasan yang kedua. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Kalimat Rabbun di ayat ini bukan Tuhanku, tapi Tuanku, majikanku maksudnya. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Dan selama ini majikanku, suami kamu maksudnya, setelah memperlakukan aku dengan sangat baik. Kalimatnya ahsana, bukan cuma hasan, tapi ahsan, ahsana mathwai. Dia memperlakukan aku dengan perlakuan yang sangat baik. Masa aku serong sama istrinya? Begitu tadi. Serong kiri, serong kanan, ya kan? Masa aku berselingkuh sama istrinya? Kira-kira begitu ya? Ya kan? Maka saya bilang tadi, kalau jadi majikan, perlakukanlah orang dengan benar, orang dengan baik. Mungkin nih di rumah kita ada pembantu, ya nggak hadirin? Kan, saya mohon maaf ya, ada nggak kadang-kadang ya, karena ini orang punya pikiran jahat ya. Mungkin nih di rumah kita ada pembantu nih, ya nggak? Ada pembantu. Kemudian rumah kosong, ya nggak? Itu berangkas duit kebuka, gitu. Namanya orang Lembang duitnya banyak, amin nih. Ada yang amin nih, amin nih. Duitnya nggak putus-putus ya. Kalau putus nggak laku nih. Gitu kan? Itu pintu berangkas duit kebuka dia. Itu diamond, berlian, gelinding, rubin. Ini kan orang kaya banget, orang Lembang, amin nih. Amin. Contoh doang, singkat. Gitu. Kan dia yang namanya manusia ya hadirin. Kadang-kadang ada nggak berita di TV pembantu menggasak harta majikan, ada nggak tuh? Ada kadang-kadang ya. Mungkin yang mau nyolong nih, tapi ya Allah, majikan saya baik banget sama saya, masa saya nyolong gitu ya? Betul nggak hadirin tuh? Malahan dirapihin sama dia, betul nggak tuh? Ya, jadi kadang-kadang orang tuh tidak berbuat, maka di ujung ayat innahu la yuflihu zalimun. Orang yang zalim tidak pernah beruntung. Zalim maksudnya sudah diperlakukan dengan baik, dia jahat juga. Zalim betul? Zalim. Maka pelajarannya perlakukan orang dengan baik. Contohnya kita punya pembantu di rumah nih, kita perlakukan dengan baik, gitu. Mungkin dia dimuliakan, inilah ya, diperlakukan dengan baik lah. Mungkin ada yang ngajak dia pindah kerja, ayo mbak, kerja mbak sama saya mbak, pindah gitu. Oh enggak dah, saya di sini yang tuan mbak enak banget nih, baik. Orang apa namanya, saya tambahin mbak gajinya, saya bukan masalah uang, duit kalau saya. Pokoknya pindah mbak, kemudian tuan saya baik banget, majikan saya nih. Apalagi yang laki, kalau jalan-jalan saya dibeliin oleh-oleh, orang istrinya nggak dibeliin, saya doakan aja. Orang kalau saya masuk angin itu bapak ya ngerokin. Itu mau modus pak, itu mau modus. Ya. Betul nggak diri? Jadi kalau kita perlakukan dengan baik ya, kan orang juga kadang-kadang kerja bukan hanya masalah uang ya, tapi kenyamanan, betul nggak diri? Karena musim hujan nih, ya kan? Ada rumah bocor, genteng bocor, talang pada rusak, kita manggil tukang, betul nggak nih? Pak, kerja rumah saya pak. Dia lagi kerja, ada yang ajak pindah. Pak, ke rumah saya pak, pindah pak. Kerja pak, oh enggak ada. Saya lagi ini nih, saya tambahin pak, enggak ada. Yang punya rumah baik banget nih. Dia kerja di itu tuh, di gedung Lembang, orang BNI, Pak Adi lah, saya nggak tahu udah gitu kan. So baik banget orangnya. Saya bikinin teh, bikinin kopi, bikinin susu, singkong goreng, pisang goreng, ubi. Kapan kerjanya pak? Ah udah masih goreng. Saya demen gitu. Dia pindah nggak dia? Blow on dia pindah dia. Orang baik banget yang punya rumah ya. Oh teh mulu ya. Itu orang kalau kita perlakukan dengan baik. Jadi ini inspirasinya kalau jadi pimpinan, jadi bos, perlakukan orang dengan baik, dengan manusiawi, hadirin. Ada nggak toko atau perusahaan orang baru kerja seminggu pindah, ada nggak?
Baru 2-3 hari pindah, nggak enak, nggak nyaman gitu. Jadi ini inspirasinya Nabi Yusuf yang bilang. Pertama dia bilang ma'adzallah, aku takut kepada Allah. Ini kan tidak alasan pertama ya. Tapi kan dia kasih alasan yang lain hadirin. Apa alasan itu? Innahu rabbi ahsana mathwaya. Selama ini majikanku sudah sangat memperlakukan aku dengan ahsana mathwaya, perlakuan yang terbaik gitu hadirin. Maka ini sudah lagi orang bilang kalau kita memberikan yang terbaik kita mendapatkan yang mudah-mudahan kita jadi karyawan-karyawan terbaik. Amin. Jadi orang tua yang terbaik. Amin. Jadi anak daripada orang tua kita jadi anak yang terbaik. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Dan saya ingin kalau memberikan yang terbaik juga kalau di perusahaan segala macam selalu memberikan yang terbaik, yang terbaik. Jangan asal-asalan hadirin. Ada orang buka toko buka warung makan. Pak, mampir Pak. Ini masakan kami enak Pak. Oh enggak, saya nggak nyari yang enak, saya nyari yang paling enak. Gue aja, udah rekaman terus. Berikan saya yang terbaik, keangkat di gelas, yang terbaik. Baik dong anak kita nih, ya nilaiku bagus ya. Oh nggak cukup bagus, kamu harus yang terbaik nak. Mesti ngalahin guru kamu nak, kalau sekolah kalahin. Sekarang ya kompetisi itu nih, bisnis kalau kita punya produk kualitasnya sama, tuh ada deh, harga sama. Harus ada kelebihannya, ya kan? Kan apa mungkin servisnya yang terbaik gitu tuh. Jadi kalau nggak punya kelebihan orang nggak akan ngelirik ya. Harus sesuatu yang terbaik. Wabil khusus ibadah kita hadirin. Semua orang sholat, semua orang wudu, semua orang ibadah. Beda-beda nggak tuh? Di surat apa nih? Di surat Al-Kahfi ayat 30. Di fotokopi di depan di halaman 2 masalah. Al-Kahfi 30. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amalan. Maksudnya orang yang beriman dan beramal soleh. Yang beriman banyak nggak? Banyak. Yang beramal banyak nggak? Banyak. Tapi beda-beda nggak tuh? Beda-beda. Ada yang sholat khusyuk, ada yang main-main, ada yang wudunya. Di TV mana ada pemirsa yang ngasih masukan tuh. Di salah satu televisi swasta pas azan maghrib kan kalau azan gambar orang wudu biasanya gitu orang jalan gambaran wudu itu kan kalau di TV kan buat contoh betul hadirin. Cuman sayangnya orang gambar wudu asal-asalan wudunya kan di antara sunnah wudu kalau kita wudu nih kalau wajah kan diusap betul hadirin air gini nih diusap ya. Kalau tangan kan begini ya diusap pakai tangannya. Ini di TV orang wudu gini nih buka keran tangan biasa gitu muka nih gitu pala wudunya sah ya, cuman bukan terbaik ya, betul nggak tuh? Nanti kalau contoh harus yang terbaik, betul ya? Maksudnya semua orang wudu, semua orang sholat, tapi kita lakukan dengan cara yang terbaik. Baca Quran, bacalah Quran dengan cara yang terbaik. Nggak punya wudu, boleh baca Quran, tapi kalau pakai wudu, ini bagus. Kalau bisa baca Quran menghadap kiblat. Kalau bisa tutup aurat, itu terbaik. Termasuk di halaman 8 terakhir tuh, di fotokopian kita. Ini tentang ada hadis Nabi sampai Rasulullah mengatakan man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa orang yang tidak yataghanna melakukan Al-Qur'an, ini bukan golonganku. Melakukan artinya yuhsinu sautahu bil Quran, membaguskan suara waktu baca Quran. Suaranya jelek hadirin. Cuman kalau baca Quran diusahakan apa tuh? Bagus. Karena nyanyi kan suara jelek ya. Kalau nyanyi cakep enggak tuh? Kadang-kadang ya, dia suaranya malas banget nih. Kalau nyanyi kan sama kan suara. Bapak mana? Gitu ya. Gitu kan? Biar suaranya hancur. Kalau nyanyi gitu ya. Di mana? Gitu. Ini baca Quran pakai cakep suara. Ya. Jangan cempreng orang jelek banget suaranya. Bagusin. Kata Nabi dalam riwayat, zayyinu aswatakum inda tilawatil Quran. Baguskan suara kamu waktu baca Quran. Saya pernah jadi makmum, ada imam, saya lupa di peserta lagi ini. Ini imam baca lurus banget gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mungkin sah sih ya, cuman nggak ada Bismillahirrahmanirrahim. Betul nggak tuh? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nggak irama
Inna ghannani. Ada apa ini? Beda dengan baca buku biasa, ada alunannya ya kan? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursal gitu ya. Jadi ada iramanya namanya. Sampai kata Nabi, siapa orang yang tidak melakukan ini, baca Quran nggak pakai lagu, nggak pakai irama, bukan golongan. Ini hari raya, jadi sampai baca Quran, berwudu, infak, macam-macam dah. Lakukan dengan cara yang terbaik, bukan cuma hasan. Tadi saya bilang kalau hasan doang kan nggak cukup, harus ahsan. Contohnya ini. Contohnya tentang ini An-Nisa, bukan An-Nisa, Al-Isra ayat 34. Ini tentang mengelola dana anak yatim. Kan gini kadang-kadang anak yatim dapat sumbangan, hadirin banyak ya. Kadang-kadang tuh panti asuhan 50 juta, 100 juta, itu kan disimpan di bank tuh, ya nggak hadirin. Ini kadang-kadang ada yang punya pikiran ini duit yatim nih, daripada mati ini kan saya putar nih, gitu ya. Saya investasikan kan, saya putar jadi modal dah gitu kadang-kadang ya. Kata Allah jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Di halaman 6. Jangan engkau coba-coba mendekati harta anak yatim. Mendekati maksudnya itu duit mau diputar-putar, jadiin modal, diinvestasikan. Niatnya bagus hadirin? Bagus ya kan, maksudnya biar duit berkembang ya kadang-kadang ya. Tapi Allah bilang jangan coba-coba. Kalaupun Allah bilang boleh, pakai syarat illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Maksudnya cara yang kita yakin pasti ada untungnya. Pak Haji, ini duit yatim 50 juta, gimana kalau saya putar-putar Pak Haji nih? Saya bisnisin, untung nggak? Insya Allah Pak Haji. Bener nggak nih? Untung Pak Haji kayaknya. Bener nggak? Ya tahu Pak Haji, yang ini untung Pak Haji. Janganlah terlalu habis tuh duit begitu, hadirin. Jangan coba-coba buat yatim, kok coba-coba mendaklak. Jangan coba-coba. Ini saya berani ngomong karena saya tahu ada beberapa panti asuhan. Ini kadang berani banget tadi ini. Kadang tidak sedikit, sekian ratus juta kan besar tuh kalau Ramadan kan. Ini investasi bikin perkebunan ini, nanam ini bangkrut, nanam lagi. Siapa yang mau audit coba hadirin? Duit siapa nih? Duit anak yatim, betul nggak? Kan orang kadang kalau bisnis pakai duit sendiri orang kadang takut ya bangkrut. Tapi kalau pakai duit orang, apalagi kadang-kadang pertanggungjawabannya juga siapa yang mau mikirin ya? Coba hadirin. Allah bilang jangan engkau coba-coba, istilahnya duit anak yatim diapain hadirin? Diputer-puter. Kalaupun boleh pakai syarat illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Sekarang banyak nih orang bikin panti asuhan hadirin. Bilangnya pengen boleh nggak nolongin harta anak yatim? Boleh ya, tapi harus amanah. Jangan sembarangan, karena makan harta anak yatim tentu dosa besar. Termasuk yang Allah ingatkan di Quran. Ini tidak saya muat di fotokopian kita sebagai tambahan nih. Surat An-Nisa ayat 2. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib. Berikanlah kepada anak yatim harta mereka, dan janganlah yang baik-baik engkau tukar dengan yang buruk-buruk. Ponakan yatim, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, punya tanah, punya warisan segala macam. Yang ngurus siapa nih? Pamannya ya? Nggak boleh sembarangan diputar-putar ada harta. Tunggu sampai dia gede. Ini kadang ditukar, ada tukar nih. Tanah bapaknya almarhum pinggir jalan hadirin. Ditukar pinggir kali, ada nih. Ini dosa nih orang. Atau anak yatim dapat sumbangan nih. Sama yang ngasih sumbangan nih, tolong Pak, buat anak yatim beliin kain sarung dah nih. Siapa apa yang hadirnya bagusan kita? Kayak duduk lah ya. Ditukar hadirin. Gajah nongkrong. Mungkin gajah duduk cepet kali ya. Gajah nongkrong gigo dah, cekat gitu ya. Ada nggak yang nakal gitu nih? Ada nggak nakal nih? Ada kadang-kadang hadirin. Mungkin masjid landmark mengadakan santunan yatim. Amin. Amin. Kita harus semangat nih. Amin. Amin. Tenang teman sebanyak gua gas. Diundang yatim dari Depok, dari Bekasi, Tangerang, gitu kan diundang ya. Kan datang pakai rombongan gitu, naik angkot, naik metro mini gitu kan. Kan dibagi dah samplop berapa isinya nih kira-kira. Tambahin kita pego dah. Pego dah ya kasih ya. Begitu selesai acara kan pada pulang jadi. Ini kadang sama yang bawa nih, begitu pulang, ayo anak-anak naik mobil, ayo amplopnya kumpulin, terjatuh, gitu kan, dikumpulin untuk amplopnya ya. Begitu sampai di rumah, dibagiin lagi ya,
Dibuka tinggal gocap aja. Bagusan mana peko gocap? Gak usah mikir dah, bagusan peko. Gitu ya. Ada yang nakal gini nih. Pengalaman banget Ustaz. Saya mau lihat nanti, saya bukan pelakunya ya. Ini kadang-kadang yang nakal ada yang nakal nih. Allah bilang jangan tuker-tuker, kasih tuh anak yatim jatahnya gitu. Ada yang nakal ini. Ada kan sembako nih harusnya minyak sekilo, gula sekilo, minyak sekian ditukar, gula seperempat, minyak seperempat, gitu kan. Ini disunat sama yang panitia. Jangan yang cakep-cakep ditukar dengan yang jelek-jelek, nggak boleh. Kita kembali. Jadi bagi yang ingin mengelola dana anak yatim silahkan, tapi jangan sembarangan. Harus dengan pemikiran yang matang. Kira-kira ini untung ruginya ini, ya kan? Peluang bisnisnya gimana nih? Jangan sampai itu duit anak yatim bukan untung malahan buntung habis. Jangan sampai. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi kita lagi ngomongin kalau kita bicara hijrah, kira-kira al-hijrah minal hasan ilal ahsan, dari yang sudah baik menuju yang terbaik. Kayak gini kemarin sebelah sini ya, kan miring nih ya, karena enak rata. Ya, ini gue udah pasal udah modern. Ya, ini enak kan hijrah, ya, hijrah. Amin bapak-bapak. Ya rabbal alamin. Yang terakhir hadirin, kamu sepanjang nih singkat aja deh, gak usah semuanya Dani. Ini tentang membalas kebaikan orang lain. Ada di halaman 6. Ini kan agama keren, lihat nih, Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang membalas kebaikan orang lain. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika engkau diberikan penghormatan oleh orang lain dengan sebuah penghormatan, Allah juga ngapain? Balas. Opsi yang pertama, bi ahsana minha, dengan balasan yang lebih baik, aurduha, atau minimal sama. Nggak ada pilihan ketiga, nggak ada. Cuma dua pilihannya, lebih baik atau sama. Tapi nomor satu apa tuh? Lebih baik. Orang hormati kita nih, Assalamualaikum Pak. Dibilang Pak, Assalamualaikum Pak. Salam penghormatan bukan tuh? Jawab lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dibilang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok panjang Pak? Yalah saya yang panjang dikit. Pendek-pendek aneh panjang gitu deh. Main gitu ya. Kita ke rumah orang nih, kayak siapa nih main? Sediain minuman, teh sama kue. Ya enggak? Penghormatan bukan tuh? Penghormatan. Dia ke rumah kita nih, balas nggak? Balas. Gimana balasnya? Bi ahsana minha, lebihin. Ajakin makan aja. Ajak makan. Pak, kok makan nasi? Pak kan Bapak ke rumah saya minum teh enggak? Minum teh doang Pak? Lain kalau saya ke rumah ente minum teh, rumah saya makan. Gitu aja. Kita ke rumah dia lagi tuh. Dia nggak mau kalah gitu. Makan, dibungkusin gitu. Waduh, gila nih orang. Nggak mau kalah sama gua. Ya. Besok kita balas, dia ke rumah kita lagi aja deh. Apa ini? Ajak makan, bungkusin, bagi duit. Ini agama bukan orang pelit, bukan? Ini bukan agama orang pelit, bukan? Ini agama dermawan, betul ya? Agama yang nyuruh kita kalau orang berbuat baik apa yang hadirin? Balas dengan yang lebih. Kita ke rumah dia lagi. Sediain apa nih? Makan, bungkusin, bagi duit. Lagi door prize periskaan kita. Apa nih Pak? Door prize Pak Ustaz. Oh gila orang. Mengacun nih orang. Gila nih orang. Ini agama keren, bukan agama orang pelit, bukan? Ini agama yang nyuruh kita wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana, dengan yang lebih baik. Opsi yang kedua, au rudduha, minimal sama. Ya. Orang ke rumah kita nih minum teh. Ada kita ke rumah orang minum teh. Dia ke rumah kita teh juga sama. Pilihan ketiga nggak ada. Lebih jelek ada nggak? Nggak ada. Orang ke rumah kita minum teh. Pas kita ke rumah dia, air mineral di botol di gelas, nggak ada sedotannya lagi. Pak, nggak sedotan Pak, coba Pak Ustaz. Ya Allah, hapus banget ya kan. Ente nggak ngaji ya, ente kalau ngaji tuh. Jadi hadirin tuh, umpamanya nih, kita ke rumah orang dikasih aqua gelas, air mineral di gelas, mana punya merek di gelas. Dia ke rumah kita kasih yang botol yang 2.000. Kita ke rumah dia kasih yang galon. Kita kasih galon tadi. Iya dari Pak Ustaz, kalah gua. Macam-macam malah ya. Gitu-gitu jadi tuh lebih. Jangan sama. Kalau gitu mengamalkan agama gitu. Kalau itu juga penghormatan. Jadi
Jadi pas kita ke rumah orang, waduh, kalau nih orang apa? Nggak pakai kalau bosan pakai botol, berarti galon bosan. Waduh, majnun nih orang. Jadi itu balas dengan yang lebih. Ini semangatnya bukan cuma hasan tapi harus ahsan. Al-hijrah minal hasan al ahsan. Mudah-mudahan hidup kita berubah jadi lebih baik. Pekerjaan kita, kehidupan kita, karir, bisnis, rumah tangga, anak-anak. Semoga anak-anak kita diberikan, disampaikan kepada cita-cita terbaik mereka. Amin ya Rabbal. Di halaman paling belakang ini ada doa hadirin ini. Ini doa kita minta kepada Allah agar Allah berikan pada kita segala yang terbaik. Kalau kita buka Quran, ini biasa bagian daripada doa khatmul Quran. Jadi kalau kita buka hatam Quran, biasanya doa yang belakang ini diantara ini. Doanya bunyinya kita pahami dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Yang jadikanlah sebaik-baik umurku adalah akhirnya. Umur berapa nih? 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kita pengen pas dicabut di usia yang terbaik. Lagi rajin-rajinnya sedekah, lagi rajin ibadah. Jangan kita lagi nggak benar dicabut gitu maksudnya. Pengen pas dicabut lagi bagus-bagusnya dah. Wa khaira amali khawatimahu. Sebaik-baik amal adalah ujungnya Allah. Kita lagi demen-demennya ngaji, demen-demennya baca Quran, lagi senang-senangnya berinfak. Ngaji juga paling depan hadirin. Cabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling depan ya. Gitu aja ya. Jangan pas ngaji lagi tidur cabut ya. Itu ngaji lagi melek-melek gitu ya. Lagi depan ngaji, paling depan lagi maaf loh ya. Yang terbaik aja yang terbaik. Lagi rajin sholat, sama maksiat lagi benci banget kita, sama keluarga lagi sayang-sayangnya, sama orang tua lagi sangat berbaktinya di situ, sama Allah lagi dekat-dekatnya ya. Jadi aku pengen begitu engkau cabut nyawaku di umur yang terbaik, dengan amalan yang terbaik. Wa khairu ayyami yauma alqaka fihi, dan aku pengen hari terbaikku saat aku bertemu denganmu ya Allah. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah, ya Allah aku minta padamu permintaan yang terbaik. Aku mohon permintaan yang terbaik. Wa khairan doa, aku minta doa yang terbaik. Wa khairan najah, aku pengen kesuksesan yang terbaik. Wa khairal ilmi, wa khairal amal, wa khairal thawab, aku minta ilmu yang terbaik, amalan yang terbaik, dan balasan pahala yang terbaik. Wa khairal hayati, wa khairal mamat, aku minta ya Allah kehidupan yang terbaik dan kematian yang terbaik. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi kita minta segala yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan sengaja disampaikan ini masih suasana awal tahun berislam ya, masih suasana awal tahun lah ya. Atau mungkin juga masih ya dari kita lagi ganti tahun. Semoga harus ada yang berubah dan perubahannya menjadi lebih baik, mobil khusus ibadah kita. Qiyamul lailnya, baca Qur'annya. Kalau kemarin mungkin baca Qur'an masih malas, tahun ini harus lebih rajin mudah-mudahan. Amin ya Rabbal alamin. Kira-kira demikian hadirin. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu hadirin? Cukup ya. Insyaallah kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita baca doa Ummul Quran Suratul Fatihah. Mobil itu kita niatkan buat orang tua kita yang udah nggak ada, yang udah meninggal. Semoga Allah berikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu wa khaira a'malina khatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayati wa khairal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban fiha. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.